Salah satu film penculikan yang sangat mencengangkan, tapi ya begitulah. Selamat datang di channel Pemersatu Kelurahan yang tentunya banyak hujatan dan terpaan. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan tetaplah bertawakal. Jadi buat film ini sendiri berjudul The Perfect Education, yang dimana akan menceritakan kisah penculikan seonggok wanita yang masih sekolah. Dan dia diculik berbulan-bulan atau tahunan mungkin, entahlah. Jadi intro. キスや態度だけで終わらせたりせずにちゃんと好きだという言葉でくれるのどうなりゃいい Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Story diawali ketika Kuniko sedang jogging di sebuah taman dan tiba-tiba diculik oleh seorang laki-laki yang bernama Iwazono. Iwazono menculik Kuniko dengan cara membiusnya dan langsung membawa Kumiko ke kosannya dengan menggunakan mobilnya. Tiba di kosannya, Iwazono diam-diam membawa Kuniko ke dalam kamar. Lalu Iwazono duduk di dekat Kuniko sambil menunggu Kuniko sadar. Tak berselang lama, Kuniko pun terbangun namun tangannya diborgol dan kakinya sudah diikat. Ketika Kuniko berteriak, seketika Iwazono menutup mulutnya dan berkata, kemudian Kuniko pun menuruti permintaan Iwazono. Di sini Iwazono memberikan pakaian untuk menutupi tubuh Kuniko. Setelah itu Iwazono meminta maaf karena sudah menculik Kuniko. Sementara itu Kuniko merasa bahwa Iwazono menculiknya karena ingin memperkosanya. Namun nyatanya enggak. Iwazono pun memberikan dia air minum. Lalu Iwazono memperkenalkan dirinya dan sekarang Iwazono bekerja sebagai salesman alat tulis yang ternyata Iwazono mengetahui nama Kuniko bahkan ayahnya juga. Iwazono juga mengetahui bahwa perusahaan milik ayahnya Kuniko sudah bangkrut. Kemudian Iwazono menceritakan kisah cintanya yang tragis dan menghalukan. Ya seperti cintaku kemarin dicelingkuhin. Oh sedihnya. Namun Iwazono tak semudah itu menyerah karena Iwazono berhasil memperkosanya di sebuah gudang. Sungguh jalan iblis terbaik. Keesokan harinya orang tua dari wanita itu dan tunangannya mendatangi Iwazono. Tunangannya memukul Iwazono hingga jatuh ke lantai, yang akhirnya Iwazono menikah dengan wanita itu. Akan tetapi setelah 3 tahun istrinya dan anaknya pergi meninggalkannya. Sungguh sedih sekali. Iwazono menjelaskan alasannya menculik Kuniko karena ingin mempunyai cinta yang sempurna dari perpaduan antara pikiran dan tubuh. Oleh sebab itu Iwazono akan melatih Kuniko untuk menjadi pasangannya. Awalnya Kuniko menolaknya, namun dia tidak bisa pergi kemana-mana. Pagi harinya sebelum berangkat kerja, Iwazono memberikan sarapan untuk Kuniko. Dan tidak lupa Iwazono mengancam Kuniko untuk tidak berusaha kabur. Sebelum sarapan, Kuniko mandi terlebih dahulu. Kuniko pun makan dengan lahap karena Kuniko sudah sangat lapar. Selagi makan, Iwazono memberitahu siapa saja orang yang tinggal di kosan ini. Yang pertama bernama Tsuda yang tentunya sangat menyukai video Vokep. Lalu yang kedua Midori yang dimana dia bekerja di klub Yakuza. Ketiga, dia bernama Pak Kawata, namun Iwazono tidak pernah mengobrol dengannya. Jadi Iwazono tidak tahu banyak tentang Kawata. Keempat, Moriyama, dia bekerja sebagai salesman. Dia selalu pergi mendaki untuk mendapatkan mata air yang akan dijualnya. Dan yang terakhir, dia bernama Sakiko Santoso Liberty World dan dia pemilik kosan ini. Di sini Sakiko tinggal bersama petinju muda bernama Noguchi. Sebelum meninggalkan Kuniko, tidak lupa Iwazono kembali memborgol dan mengikat tangan dan kaki Kuniko. Dan Iwazono akan kembali di jam makan siang. Lalu Iwazono menutup mulut Kuniko dengan lakban. Ketika ingin pergi, Sakiko memanggil Iwazono. Sakiko bertanya kenapa Iwazono menggembok pintu kosannya. Menurut Iwazono, pintunya rusak jadinya harus digembok. Lalu Sakiko ingin memperbaikinya karena ini tanggung jawabnya. Namun Iwazono menolaknya karena dia tidak suka ada orang asing yang masuk ke kamarnya. Sementara itu Kuniko berusaha melepaskan ikatannya tapi usahanya sia-sia. Di saat itu Tsuda terbangun karena mendengar dentuman dari kamar sebelahnya. Akan tetapi Tsuda tidak mencurigainya sama sekali. Dan waktu tiba di kantornya, Iwazono bertemu dengan seorang karyawati yang menyukainya. Lalu wanita itu ingin mengajak Iwazono untuk berkencan namun Iwazono menolaknya. Kemudian Iwazono mengambil alat tulis yang akan dibawanya. Di sisi lain, Kuniko masih berusaha melepaskan ikatannya hingga suaranya terdengar oleh Tsuda. Kemudian Iwazono bertemu dengan seorang wanita yang mungkin menyukai Iwazono, yang ternyata wanita itu adalah langganan alat tulisnya Iwazono. Di saat yang bersamaan Kuniko kencing di sebuah panci yang sudah disediakan oleh Iwazono. Tak berselang lama, Iwazono pun datang. Seketika Iwazono membuang air kencing itu ke toiletnya. Lalu Iwazono membangunkan Kuniko dengan menamparnya. Bahkan Iwazono juga akan memberikan makan siang untuk Kuniko. Namun sebelum itu, Iwazono akan melepaskan ikatannya.
Iwazono menyuruh Kuniko untuk bersabar hingga hati mereka bersatu sempurna. Kemudian Iwazono membawa makanan yang cukup banyak untuk Kuniko. Dengan lahapnya Kuniko memakan semua hingga tersedak. Namun ada salah satu makanan yang tidak disukai oleh Kuniko. Sebelum berangkat kerja, lagi-lagi Iwazono memborgol tangan Kuniko. Namun Iwazono tidak mengikat kakinya. Setelah itu Iwazono menuju ke sebuah pabrik bekas di samping kosannya untuk sekedar melihat gerak-gerik Kuniko selama dikurung di kosan. Di malam itu, Murayama menawarin minum ke Sakiko. Di sini Murayama menyuruh Sakiko untuk mencobanya terlebih dahulu, lalu Sakiko bertemu dengan Midori yang akan keluar ke kosan. Sementara itu Iwazono pulang dan membawakan makanan untuk Kuniko. Akan tetapi makanan yang dibawa Iwazono tidak disukai Kuniko, karena Kuniko lebih menyukai ayam geprek. Tanpa pikir panjang, Iwazono pergi untuk membelikan makanan kesukaan Kuniko. Di saat yang bersamaan, setelah meminum minuman dari Murayama, tiba-tiba saja perut Sakiko sakit. Untung saja Noguchi datang tepat waktu dan langsung menolong Sakiko. Noguchi mendatangi Murayama dan langsung memukul Murayama. Kemudian Kawanta mendengar perkelahian Noguchi dengan Murayama. Tak berselang lama, ambulan datang untuk membawa Sakiko ke rumah sakit. Sementara itu, Kawanta mengkopres luka lebam yang berada di muka Murayama. Selang beberapa saat, Iwazono pulang dengan membawa makanan yang dipesan oleh Kuniko. Kuniko pun langsung memakan semua makanan tersebut. Pagi harinya, Noguchi datang ke kosan Murayama untuk meminta maaf atas kejadian semalam. Karena Sakiko sakit bukan karena meminum air yang diberikan oleh Murayama, melainkan makan tiram goreng dan plum asam. Di sisi lain, Kuniko sedang ngobrol dengan Iwazono. Kuniko meminta Iwazono untuk menciumnya, namun sayangnya Iwazono menolaknya karena menganggap Kuniko tidak serius. Tapi Kuniko terus memaksanya, tapi tetap saja Iwazono menolaknya. Lalu Kuniko meminta izin untuk mandi dan Iwazono pun mengizinkannya. Di saat itu, Iwazono ingin keluar dan menuju ke sebuah pabrik bekas untuk mengintai kembali Kuniko. Iwazono melihat Kuniko yang sedang melihat ke jendela. Lalu Kuniko membuka jendela itu untuk melihat ke bawah. Dan hampir saja Kuniko jatuh karena pegangan yang rapuh. Seketika Kuniko kembali menutup jendelanya. Di saat itu Iwazono melihat Tsuda dengan Midori yang akan berkimpoi. Sebelum berkimpoi, Midori meminta uang muka namun tidak diberikan oleh Tsuda, sehingga Midori menolak untuk berkimpoi. Kasihan sekali, Tsuda mau kimpoi tapi uangnya nggak ada. Setelah itu Iwazono kembali ke kosannya. Iwazono menanyakan luka yang ada di lengan Kuniko. Tapi menurut Kuniko, luka itu akibat terpleset di kamar mandi. Kemudian Iwazono melihat ke jendela dan sedikit menyindir Kuniko karena pegangan jendelanya rusak. Lalu Iwazono memarahi Kuniko karena Kuniko tidak jujur kepadanya. Seketika, Kuniko mendorong Iwazono hingga hampir terjatuh. Tapi Iwazono tidak sama sekali memarahi Kuniko. Di sisi lain, Midori tengah berlatih pedang-pedangan. Malam itu Iwazono bercerita, waktu kecil Iwazono selalu masuk ranking tidak besar di kelasnya. Lalu Kuniko merasa tidak enak jika dia tidur di kasur sedangkan Iwazono, dia tidur di lantai. Tapi menurut Iwazono, itu tidak masalah karena Kuniko tamu istimewanya. Akan tetapi, menurut Kuniko dia bukan tamu melainkan objek penelitian Iwazono. Kemudian suatu hari nanti Iwazono akan dipenjara atau digantung karena sudah menculiknya. Seketika Kuniko terbangun dan menyuruh Iwazono untuk menciumnya. Ketika Iwazono ingin mengambil keperawanan Kuniko, tiba-tiba saja Kuniko kembali ke tempat tidurnya dan sepertinya Kuniko kesal dengan Iwazono. Pagi harinya, Kuniko masih diborgol dan dikurung hingga berbulan-bulan. Bahkan makan dan tidur selalu di dalam kamar. Setelah beberapa bulan, Iwazono mengetahui bahwa di TV ditayangkan sebuah kasus penculikan. Tapi Iwazono sama sekali tak menghiraukannya karena akan membuatnya pusing. Menurut Kuniko, orang tuanya tidak peduli dengannya karena Kuniko memiliki beberapa saudara. Dan menurut Iwazono, kini polisi sedang menyelidiki secara diam-diam. Mereka akan segera menemukan apartemen ini. Selang beberapa saat, Iwazono pulang dengan membawa seragam sekolah untuk Kuniko dan Iwazono akan mengajak Kuniko untuk berjalan-jalan. Tapi Iwazono tidak sama sekali takut jika Kuniko nantinya akan kabur darinya. Tak berselang lama, ada seseorang yang mengetuk kamarnya. Lalu Iwazono menyuruh Kuniko untuk bersembunyi terlebih dahulu dan sambil memakai seragamnya tentunya. Yang ternyata yang datang adalah Sakiko. Sakiko datang ke sini karena mendengar suara tawa dari Kuniko. Sakiko melihat sebuah sepatu perempuan dan Iwazono beralasan bahwa keponakannya akan datang nanti malam sehingga Iwazono membelikan sepatu untuknya. Untung saja Sakiko percaya sama Iwazono dan barulah Sakiko keluar dari dalam kamar Iwazono. Ketika ingin mengunci pintunya, tiba-tiba saja Sakiko kembali masuk untuk memberitahu bahwa uang sewanya naik. Kemudian mereka pun menuju ke sebuah tempat. Lalu di perjalanan Iwazono memberikan kacamata untuk Kuniko.
Tiba di tempat penginapan, mereka disambut oleh pelayan penginapan. Pelayan itu menganggap bahwa Kuniko adalah anak dari Iwazono. Lalu mereka diantarkan oleh salah satu pelayan menuju kamar. Di kamar itu, Kuniko tampak menyukainya. Setelah itu mereka juga langsung berenang. Kemudian malamnya mereka beristirahat dan tiba-tiba saja Kuniko terbangun sambil menatap Iwazono. Pagi harinya mereka pun berjalan-jalan keliling hotel yang kemudian mereka kembali ke kamarnya. Setelah itu Iwazono akan mandi terlebih dahulu. Namun Iwazono harus memborgol kembali tangan Kuniko agar tidak pergi. Lalu barulah Iwazono pergi mandi sedangkan Kuniko duduk di pinggir jendela dan sambil melihat pemandangan tentunya. Setelah selesai mandi, Iwazono melepaskan borgolnya, tapi Kuniko meminta borgol itu dan memborgol Iwazono. Lalu Kuniko pun pergi mandi. Sementara Iwazono, waktu ingin makan dia harus susah payah membuka bungkusnya dan langsung memakannya. Seketika Kuniko melihat Iwazono dengan tatapan tajam, yang kemudian Kuniko pergi meninggalkan Iwazono sendiri di kamar tersebut. Sementara itu, Iwazono hanya memandangi Kuniko dari jendelanya. Di saat itu, para pelayan mencurigai kondisi Iwazono yang sendirian di kamar. Kuniko menuju ke sebuah stasiun dan menunggu keretanya datang. Sambil menunggu, Kuniko teringat perkataan Iwazono waktu itu, bahwa Iwazono meminta maaf kepadanya. Setelah keretanya datang, Kuniko tidak jadi naik kereta tersebut dan pergi meninggalkan stasiun. Di saat yang bersamaan, para pelayan ingin membuka kamarnya Iwazono karena takut terjadi apa-apa dengan Iwazono. Ketika ingin membuka pintunya, tiba-tiba saja Kuniko datang dan pelayan pun menjelaskan bahwa mereka takut terjadi apa-apa dengan Iwazono. Setelah itu Kuniko membuka borgolnya dan memberikan kuncinya kepada Iwazono. Lalu mereka pulang karena waktu berlibur sudah selesai. Tiba di kosannya, para penghuni kosan pun tercengang ketika melihat Kuniko dan Iwazono. Sakiko memberitahu kepada mereka bahwa Kuniko adalah keponakannya Iwazono. Tapi Kawata mencurigai bahwa Kuniko bukan keponakannya Iwazono. Ketika memasuki kamar, mereka langsung berkimpoi tanpa memandang tempat dan desahan mereka juga begitu keras. Bahkan hingga tengah malam mereka masih berkimpoi. Sedangkan Tsuda, dia mendengar desahan mereka dari balik tembok. Pagi harinya Kuniko masih tertidur pulas dengan menggenggam tangan Iwazono. Selang beberapa saat, Iwazono berada di kantornya dan Iwazono bertemu dengan wanita yang menyukainya. Wanita itu merasa ada yang salah dengan Iwazono yang kemudian Iwazono pergi meninggalkan. Sementara itu Kuniko hanya berdiam diri di dalam kamar. Tak berselang lama Iwazono pulang, lalu Iwazono membawakan makanan untuk Kuniko. Tapi lagi-lagi mereka berkimpoi lagi, ada penculikan yang aneh. Dan lagi-lagi Tsuda kembali mendengarkan desahan mereka. Malamnya Kuniko menunggu Iwazono pulang dari bekerja. Iwazono memakaikan pakaian berwarna merah ke tubuh Kuniko, yang akhirnya mereka berkimpoi kembali. Banyak berkimpoinya ya. Di saat itu Tsuda merasa terganggu karena dia tidak bisa beristirahat. Pagi harinya Kuniko membangunkan Iwazono dengan menciumnya. Ketika Iwazono sedang mandi, tiba-tiba saja Kuniko masuk ke kamar mandi dan terjadilah mandi bareng sambil gitulah. Di saat itu Moriyama yang sedang berdandan, tiba-tiba saja ada air yang menetesinya. Lalu Sakiko dan Moriyama mendatangi kamar Iwazono untuk memberi teguran kepada Iwazono. Sakiko dan Moriyama juga sempat memeriksa kamar Iwazono tapi mereka tidak menemukan Kuniko. Setelah mereka pergi, Kuniko keluar dari tempat persembunyiannya dan mereka pun melanjutkan perkimpoiannya. Sementara itu Tsuda mendengar ketawa mereka. Kemudian Iwazono dan Kuniko memborgol tangan mereka dan tidur bersama. Di sisi lain Tsuda memberikan informasi kepada Sakiko bahwa semalam dia tidak bisa tidur karena desahan Kuniko dan Iwazono. Menurut Sakiko mungkin suara itu seperti orang yang sedang demam dan tidak menghiraukannya. Karena itu kamar mereka sendiri jadi mereka bebas melakukan apa sajalah. Tak berselang lama datanglah Midori yang mendengarkan perbicaraan mereka. Midori mengajak Tsuda untuk menyewa pelacur dan Sakiko berkata jika ingin murah maka pakailah tangan. Coli anjir. Setelah itu Iwazono membawa Kumiko pergi dan tiba-tiba saja Sakiko mengimpoi mereka. Menurut Iwazono, mereka ingin pergi berbelanja dan Sakiko pun percaya dengan mereka. Seketika Moriyama keluar dari kamarnya dan memberitahu bahwa jasnya rusak. Kemudian Sakiko menyuruh Moriyama untuk berbicara langsung kepada Iwazono. Bahkan Sakiko juga memberitahu jika hari ini adalah pertarungan Noguchi. Di saat itu Noguchi sedang bertanding namun baru satu kali pukulan, Noguchi sudah KO. Yang ternyata Noguchi hanya tertidur. Di sisi lain Iwazono masih berkimpoi dengan Kuniko. Menurut mereka, hati mereka sekarang sempurna.
Setelah itu Kuniko pergi berbelanja namun tidak ditemani oleh Iwazono karena Iwazono akan pergi bekerja. Sementara itu Tsuda mengikuti Kuniko pergi. Ketika di swalayan ternyata ada seorang detektif Omira yang juga mengikuti Kuniko. Lalu Tsuda berjalan di samping TV melihat berita bahwa Kuniko sedang dicari polisi. Dan apabila ada seseorang yang menemukannya maka akan diberi imbalan. Tsuda juga membawa selembaran yang tertempel di pintu swalayan. Yang akhirnya detektif menemui Kuniko dan membawanya ke kantor polisi. Di sisi lain Tsuda mendatangi kantor polisi untuk memberitahu bahwa dialah yang menemukan Kuniko. Tapi menurut staf Tsuda, sedikit terlambat karena detektif Omira terlebih dahulu yang menemukan Kuniko. Lalu detektif Omira menyergap Iwazono ketika ingin masuk ke kosannya. Detektif Omira langsung membawa Iwazono ke kantor polisi. Di sini, detektif Omira melihat kantong yang dibawa Iwazono yang berisikan sempak dan BH. Di saat itu Kumiko sedang diinterogasi. Kuniko memberi penjelasan bahwa dia tidak diculik, tapi Kuniko hanya pergi dengan Iwazono. Setelah itu gantian Iwazono yang diinterogasi. Iwazono mengakui bahwa dialah yang menculik Kuniko dan menyekapnya di kosannya. Kuniko mengagumi Iwazono karena mereka memiliki seks yang mantap. Dan soal berita penculikan itu sudah keluar di koran-koran. Teman wanita Iwazono pun kesal dengan Iwazono hingga merobek korannya. Di saat itu ada seorang pengacara yang ingin membantu mengeluarkan Iwazono. Namun Iwazono menolaknya karena dia ingin dihukum mati. Walaupun hukumannya aslinya hanya 3 tahun penjara. Iwazono pun kaget karena hukuman penjara hanya 3 tahun saja. Lalu pengacara berkata bahwa Iwazono selama ini tidak membatasi Kuniko. Dan Kuniko mengeklaim bahwa dia hidup bersama Iwazono dengan bahagia. Tapi tetap, Iwazono tidak ingin dibantu dan akan tetap di penjara. Setelah itu Kuniko mengenang kembali pertama kali dia diculik dan tamat. Oke, seperti itulah story dari film The Perfect Education. Dan bagi kalian yang filmnya ingin diceritakan, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan berbagai cara yang kalian bisa. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.